Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ulin Nuha Khairunisa dengan NIM 63030200018, Novita Romaningsih dengan NIM 63030200020, Zahrotul Muna dengan NIM 63030200025, Sukmadian Ayu Nazifa dengan NIM 63030200035, dan Ida Lestari dengan NIM 63030200062. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis laba kotor. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan pada kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian laba kotor, kedua faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor, ketiga, manfaat analisis laba kotor, keempat, perencanaan laba kotor, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Baik, langsung saja kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama. Pengertian laba kotor. Dalam praktiknya, laba yang diperoleh perusahaan itu terdiri dari dua macam, yaitu laba kotor, atau juga yang sering disebut dengan gross profit, dan laba bersih yang sering disebut dengan net profit. Baik, mari kita mempelajari lebih dalam apa itu laba kotor dan apa juga yang disebut dengan laba bersih. Nah, yang pertama yaitu laba kotor. Apa itu laba kotor? Laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Dengan kata lain, laba kotor merupakan perhitungan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional dan pajak. Besar kecilnya laba kotor bisa mempengaruhi tindak lanjut perusahaan tentang apa yang harus dilakukan di periode yang akan datang. Sedangkan laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak. Laba bersih sering disebut sebagai keuntungan murni yang diperoleh dalam setiap kegiatan bisnis. Laba bersih sendiri merupakan ukuran keuntungan yang paling akurat karena telah memperhitungkan semua biaya yang terkait dengan operasi bisnis tersebut. Selanjutnya mengenai analisis laba kotor. Secara umum, pengertian analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Selanjutnya, dengan diketahui penyebabnya, itu tuh dapat digunakan untuk memutuskan kebijakan ke depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan analisis laba kotor diperlukan berbagai data perusahaan. Adapun data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laba kotor adalah yang pertama, ada target yang telah ditetapkan. Kedua, pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya. Yang pertama, target. Target yang telah ditetapkan itu adalah jumlah angka atau persentase laba yang telah ditetapkan manajemen sebelumnya. Target ini tuh ditentukan sebelum perusahaan menjalankan aktivitasnya. Misalnya, target laba kotor yang diinginkan adalah 1 miliar atau 25% dari penjualan. Kemudian yang kedua ada pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Artinya, laba aktual yang diperoleh pada periode ini, kemudian dengan demikian, laba periode ini itu diketahui apakah sama dengan angka yang telah ditargetkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada laba pada beberapa periode sebelumnya. Ini merupakan perolehan laba beberapa periode yang lalu lebih dari satu periode ke belakang. Jadinya data laba pada beberapa periode sebelumnya sebaiknya diambil lebih dari 3 tahun. Kegunaannya itu untuk melihat tren perjalanan laba perusahaan dari periode ke periode. Kemudian materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Dalam praktiknya, perolehan laba perusahaan tiap periode tidak sama atau selalu berbeda-beda. Jadi artinya, laba yang diperoleh dari periode ke periode itu berubah-ubah.
Perbedaan ini itu tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam perusahaan maupun dari kondisi luar perusahaan. Jadi untuk melihat perubahan laba suatu perusahaan, terutama dalam pembahasan kali ini adalah perubahan laba kotor, itu perlu dilakukan analisis laba kotor. Jadi kita perlu membandingkan beberapa data di masa lampau, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Data ini itu untuk mengetahui secara persis perubahan yang terjadi sehingga dapat mengetahui di mana perubahan yang terjadi dan berapa besar perubahan tersebut. Kemudian dalam praktiknya, faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor disebabkan dua faktor, yaitu yang pertama faktor penjualan dan yang kedua adalah faktor harga pokok penjualan. Yang pertama mengenai faktor penjualan. Penjualan maksudnya adalah jumlah omset, barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun dalam rupiah. Besar kecilnya penjualan ini penting bagi perusahaan sebagai data awal dalam melakukan analisis. Sementara itu, faktor penjualan ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, faktor harga jual, dan yang kedua, faktor jumlah barang yang dijual. Terkait hal yang pertama mengenai faktor harga jual adalah harga persatuan atau unit atau per kilogram atau lainnya produk yang dijual di pasaran. Penyebab berubahnya harga jual adalah perubahan nilai harga jual persatuan. Dalam kondisi tertentu, harga jual dapat naik tetapi dapat pula turun. Perubahan inilah yang menjadi penyebab perubahan laba kotor dari waktu ke waktu. Kemudian terkait faktor yang kedua, faktor jumlah barang yang dijual, merupakan jumlah barang yang dijual maksudnya adalah banyaknya kuantitas atau jumlah barang ataupun volume yang dijual dalam suatu periode. Sudah pastinya, jika barang yang dijual dengan kuantitas yang lebih banyak, juga akan mempengaruhi peningkatan laba kotor. Demikian pula sebaliknya, apabila kuantitas barang yang dijual sedikit, tentu kemungkinan akan terjadi penurunan penjualan. Kemudian terkait faktor yang pengaruhi laba kotor yang kedua, yaitu faktor harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan tersebut. Harga pokok penjualan ini tuh penting sebagai dasar untuk menentukan harga jual ke konsumen. Harga pokok penjualan itu juga dipengaruhi oleh yang pertama, harga pokok rata-rata, dan yang kedua adalah jumlah barang yang dijual. Sama seperti halnya dengan jumlah penjualan, perubahan harga pokok rata-rata, persatuan atau unit atau per kilogram atau lainnya, atau produk barang juga ikut mempengaruhi perolehan laba kotor. Apabila harga pokok rata-rata naik, laba kotor dapat turun. Demikian pula sebaliknya. Baik, selanjutnya yaitu perubahan laba kotor disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu berubahnya harga jual. Perubahan harga jual berpengaruh pada besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Apabila harga jualnya semakin tinggi, maka laba perusahaan akan meningkat. Perbedaan harga jual di periode yang berbeda akan berdampak pada perubahan laba yang didapat. Yang kedua yaitu berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual. Perubahan kuantitas jumlah produk yang dijual juga berpengaruh pada besarnya laba. Misalnya, semakin banyak barang yang dijual, maka otomatis laba perusahaan akan meningkat. Sama seperti perubahan harga jual, perubahan kuantitas juga bisa mengubah perolehan laba. Yang ketiga yaitu berubahnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan produk itu berubah. Harga pokok penjualan sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku, upah, serta kenaikan harga. Apabila harga pokok penjualannya berubah, namun harga jualnya tetap, maka laba perusahaan juga akan berubah besarnya.
Yang ketiga yaitu manfaat analisis laba kotor. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba kotor yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penyebab naik turunnya harga jual. Dengan diketahuinya penyebab naik turunnya harga, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama terkait dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang lebih realistis. Yang kedua yaitu untuk mengetahui penyebab naik turunnya harga pokok penjualan. Kenaikan harga jual perlu dicermati penyebabnya. Di samping kenaikan harga jual, laba kotor juga dipengaruhi oleh penurunan harga pokok penjualan. Penyebab penurunan harga jual tidak jauh berbeda dengan kenaikan harga pokok penjualan. Hanya saja dalam penurunan harga pokok penjualan akan membuat perusahaan berusaha keras untuk bekerja lebih efisien dibanding dengan pesaing. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai penjualan. Analisis laba kotor juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik harga jual, di mana diartikan ada pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga jual. Yang keempat yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban produksi penjualan. Analisis laba kotor juga memberikan manfaat bagi bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat turunnya harga pokok penjualan. Artinya untuk urusan harga pokok penjualan, pihak bagian produksilah yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Sudah pasti analisis laba kotor ini pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Artinya hasil yang diperoleh oleh manajemen dari analisis laba kotor akan menentukan kinerja manajemen untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu perencanaan laba kotor. Membuat rencana laba suatu perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan dijalankan. Dalam membuat rencana laba, perlu terlebih dahulu ditentukan atau dianggarkan target laba yang ingin dicapai. Baru kemudian disusun harga jual yang harus dipasang. Di samping itu juga perlu ditentukan volume penjualannya. Manajemen, terutama dalam hal ini bagian pemasaran, harus mampu untuk menggenjot volume penjualan melalui strategi pemasaran yang tepat. Tanpa strategi pemasaran, sangat sulit untuk mencapai target yang ingin dicapai, apalagi dengan kondisi persaingan yang demikian ketat. Baik, selanjutnya terkait perencanaan laba kotor, setiap penyusunan rencana anggaran yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target laba. Nah, berikut ini ada 8 faktor yang mempengaruhi perencanaan laba kotor. Yang pertama, volume penjualan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, harga jual periode sebelumnya. Yang ketiga, kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Kemudian yang keempat, ada kondisi persaingan baik lokal atau internasional. Selanjutnya yang kelima, ada kecenderungan inflasi secara umum. Yang keenam, kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat. Yang ketujuh, kecenderungan perubahan selera masyarakat. Dan yang terakhir, budget promosi yang harus dianggarkan. Baik, selanjutnya topik pembahasan yang kelima ada contoh soal mengenai analisis laba kotor. Diketahui PT ABC memiliki laporan laba rugi tahun 2012 dan 2013 sebagai berikut. Untuk penjualan bersih di tahun 2012 ada 100.000 dan di tahun 2013 ada 165.000.
kemudian HPP di tahun 2012 75.000 dan di tahun 2013 110.000. Laba kotor di tahun 2012 25.000 dan di tahun 2013 ada 50.000. Kemudian jumlah barang yang dijual di tahun 2012 1.000, kemudian di tahun 2013 1.100. Harga jual per unit di tahun 2012 100, kemudian di tahun 2013 ada 150. Kemudian untuk harga pokok per unit di tahun 2012 ada 75 dan di tahun 2013 ada 100. Baik, slide selanjutnya yaitu cara menyelesaikan atau menjawab soal analisis laba dari PT ABC. Langkah pertama yaitu membuat tabel perubahan yang terdiri dari kolom keterangan yang berisi tentang akun-akun terkait, kolom tahun 2012 dan kolom tahun 2013 berisi tentang nominal dari akun terkait, dan kolom perubahan berisi tentang selisih dari nominal tahun 2012 dengan tahun 2013 dengan cara nominal tahun 2013 dikurangi nominal tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012. Keterangan akun penjualan bersih pada tahun 2012 nominal sebesar 100.000 dan pada tahun 2013 nominal sebesar 165.000 dengan hasil selisih perubahan 65.000. Akun HPP pada tahun 2012 nominal sebesar 75.000 dan pada tahun 2013 nominal sebesar 110.000 dengan hasil selisih perubahan 35.000. Akun laba kotor pada tahun 2012 nominal sebesar 25.000 dan pada tahun 2013 nominal sebesar 50.000 dengan hasil selisih perubahan 25.000. Akun jumlah barang yang dijual pada tahun 2012 nominal sebesar 1.000 dan pada tahun 2013 nominal sebesar 1.100 dengan hasil selisih perubahan 100. Akun harga jual per unit pada tahun 2012 nominal sebesar Rp100 dan pada tahun 2013 nominal sebesar Rp150 dengan hasil selisih perubahan 50. Akun harga pokok per unit pada tahun 2012 nominal sebesar Rp75 dan pada tahun 2013 nominal sebesar Rp100 dengan hasil selisih perubahan 25. Langkah kedua menganalisis sebab-sebab perubahan. A. Menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh faktor penjualan atau faktor harga jual maupun harga faktor kuantitas penjualan. Rumus pertama, perubahan harga jual. Q2 dikali P2 dikurangi P1 sama dengan 1.100 dikali 150 dikurangi 100 dengan hasil 55.000. Rumus kedua, perubahan kuantitas penjualan. P1 dikali Q2 dikurangi Q1 sama dengan 100 dikali 1.100 dikurangi 1.000 dengan hasil 10.000. Di mana keterangannya Q1 adalah jumlah atau volume produk sebelum atau yang dianggarkan. Q2 adalah jumlah atau volume produk sekarang atau yang sesungguhnya. P1 adalah harga jual sebelum atau yang dianggarkan. P2 adalah harga jual sekarang atau yang sesungguhnya. Lanjutan B. Menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh perubahan harga pokok per unit maupun kuantitasnya. Rumus 1. Perubahan harga pokok per unit. Q2 dikali HPP 2 dikurangi HPP 1 sama dengan 1.100 dikali 100 dikurangi 75 dengan hasil 27.500. Rumus kedua, perubahan kuantitas penjualan. HPP 1 dikali Q2 dikurangi Q1 sama dengan 75 dikali 1.100 dikurangi 1.000 dengan hasil 7.500. Di mana keterangannya Q1 adalah jumlah atau volume produk sebelum atau yang dianggarkan. Q2 adalah jumlah atau volume produk sekarang atau yang sesungguhnya. HPP 1 adalah harga pokok per unit sebelum atau yang dianggarkan. HPP 2 adalah harga pokok per unit sekarang atau yang sesungguhnya.
Langkah ketiga yaitu membuat laporan perubahan laba rugi. PT ABC laporan perubahan laba kotor akhir tahun 2012 dengan 2013. Kenaikan penjualan yang disebabkan dari kenaikan harga jual nominal sebesar 55.000 dan kenaikan kuantitas penjualan nominal sebesar 10.000, totalnya 65.000. Kenaikan harga pokok penjualan disebabkan dari kenaikan harga pokok per unit produk dengan nominal sebesar 27.500 dan kenaikan kuantitas penjualan dengan nominal 7.500 dengan total 35.000. Kenaikan laba kotor dihasilkan dari kenaikan penjualan sebesar 65.000 dikurangi kenaikan harga pokok penjualan sebesar 35.000, hasilnya yaitu kenaikan laba kotor sebesar 30.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.